Ya, ya pertama di request nomor 5 ya. Ini kita masih soal dinamika, nih gaya gesek ya, di bidang miring. Kotak yang mula-mula diam pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat terhadap arah mendatar, lalu bergerak turun pada bidang miring 20 meter, setinggi 20 meter. Jika bidang miring kasar dan koefisien geseknya 0,4, maka percepatan balok ini berapa ya? Jadi ini kelihatannya angkanya sih nggak terlalu bagus karena sudutnya 30 derajat ya. Dan ini ada gesekan ya. Jadi kan nanti kita bayangkan ada apa namanya proyeksi ya yang menggunakan sin cos. Pasti di situ ada, karena 30 derajat pasti ini ada akar 3 ya. Ini kelihatan angkanya nggak terlalu bagus. Nah, jadi kira-kira seperti ini kita gambarkan. Maaf, gambarnya nggak bagus. Nah, ini misalnya sudut theta ya. Nah, ini baloknya di bidang miring seperti ini. Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya yang bekerja ya. Saya kira sudah rutin yang seperti ini, M kali G ya. Kemudian kita proyeksikan, kita uraikan ke arah sejajar bidang miring sini ya. Nah, karena tetanya kita ambil di sini, berarti teta juga yang di sebelah sini ya. Berarti ini MG sin ya, MG sin theta. Nah, terus yang kemarin ini MG cos theta. Nah, terus ini gaya normal. Nah, kemudian gaya gesek. Nah, Pak ya. Nah, dari sini karena yang diminta adalah percepatan ya, berarti misalnya kita buat nih sumbu X-nya adalah sumbu yang sejajar bidang miring, ini yang sumbu Y-nya adalah sumbu yang tegak lurus bidang miring ya. Nah, jadi kita gunakan saja resultan gaya pada arah sumbu X sama dengan M dikali A. Jadi kita akan punya MG sin ya, yang ke bawah sini, percepatannya ke arah bawah sini. Nah, dikurangi dengan FK sama dengan M kali A. Jadi kita akan punya MG sin theta min FK-nya itu mu K dikali dengan N. N-nya itu yang hijau ini berlawanan arah dengan MG cos, berarti N-nya langsung kita ganti dengan MG cos ya. Sama dengan MA. Nah, dari situ kelihatan dua kiri kanan ada M-nya, jadi kita coret. Jadi dapat langsung persamaan A-nya sama dengan itu ya. Jadi A-nya sama dengan, ada yang sama itu G. Nah, kemudian ada sin theta min mu K cos theta. Itu dapat percepatannya 10, sinnya sin 30 0,5 dikurangi mu K-nya 0,4, cosnya itu cos 30 ya, setengah akar 3 ya. Nah, itu kelihatan angkanya jadi angka 3, ada angka 3-nya. Jadi A-nya sama dengan 5 dikurangi dengan, nih kali itu 4 bagi 2, 2 ya, 2 akar 3. Jadi 5 dikurang sesuatu ya. Nah, 5 dikurang sesuatu, pengalinya ini, kalau misalnya kita anggap aja ya, kita anggap aja itu 2. Kalau kita anggap ini 1, berarti nanti kurang dari 3, berarti ini nggak mungkin jawaban. Nah, akar 3 pasti lebih dari 1,5 kan? Ada 1,5 kuadrat itu 2,25 kan? Jadi ini pasti lebih dari 3, jadi pasti bukan ini jawabannya. Ini. 1,7 mendekati, Pak. 1,7. Akar 3-nya kan? Akar 3-nya iya 1,7, berarti kan ini kira-kira 3,4. Iya, Pak. Ya. 3,4 sekian, makanya kan jawabannya 1,5 sekian gitu ya. Nah, yang terdekat adalah 1,5. Gitu. 3,4 nambah nih. Jadi 1,54 ya. Yang A yang paling mendekati. Gitu. Jadi cepetnya kalau udah terbiasa sih langsung gini ya. G kalau misalnya nggak ada gesekan kan G sin theta ya. Jadi kalau nanti waktunya mepet kan mungkin nggak keburu ngitung detail. Nah, pasti yang prinsip kita punya kalau di bidang miring ya sudutnya theta, kalau dia licin G sin theta, berarti G
G theta itu pasti 5, pasti kurang dari 5 kan, jadi tinggal 3 pilihan itu gitu ya. Terus ada pengurangnya apa gitu ya, pengurangnya yang ini, yang koefisien ya, yang komponen yang cos itu. Itu mungkin untuk nomor 5. Ada komentar silahkan. Kalau tidak ada silahkan request lagi yang lain. Ada request nomor berapa? Feel free to. Jadi kalau licin Pak cukup A sama dengan G sin theta aja ya Pak? Ya, kalau Untuk licin mencari kan, percepatannya. betul. Jadi kalau licin kan nggak ada gesek ya. Ya. Makanya berarti komponen yang ini nggak ada nih. Komponen yang ini nggak ada. Iya, iya. Nanti G sin theta doang. Theta doang berarti kalau surutnya 30 ya udah ya setengah G berarti 5 kan. 5 meter per sekon. Licin gitu. Ada lagi komentar untuk yang ini? Yang nomor 7, Pak. 7, boleh 7. 7 itu yang ini ya. Bener nggak? Atau yang ini yang diminta? Yang nomor 6 juga lah, Pak. Oh, yang nomor 6 juga boleh. Iya, Pak. Lupa-lupa ingat. Banyak lupanya bikin. Berurutan aja. Yang nomor 6 itu dapat Nomor 6 ya. Oke, kita bahas nomor 6 ya. Nah, ini mirip dengan yang barusan sebetulnya. Nih, ya, Pak, boleh, Pak. ini angkanya lebih Iya. ideal karena sudutnya 37 derajat ya. Balok masanya 10 kg, mula-mula diam, kemudian bergerak di bidang miring ya, sudut kemiringannya 37 derajat. Turun pada bidang setinggi 30 meter. Jika bidang miring kasar, koefisien geseknya 0,4 sama kayak tadi, maka laju pada T sekian. Nah, jadi ini kan yang tanya laju ya. Kita tahu kalau di bidang miring seperti tadi sudah kita gambarkan di nomor 5 tadi ya. Nah, kan percepatannya konstan. Kalau percepatannya konstan kan teman-teman bisa pakai V ya, VT ya boleh ya. V pada ini V0 ditambah dengan A kali T. Nah, jadi ya mula-mulanya diam berarti ini sama dengan 0, berarti intinya kan tinggal nyari A-nya aja kan. T-nya ada berarti nyari A. Nah, A-nya, nah, kita contek lagi yang atas tadi kan, kalau dia di bidang miring, licin kan tadi gimana? G, sin theta gitu ya. Theta, iya Pak. Dikurang mu K cos theta. Cos theta. Nah, ya udah G-nya 10 ya. Sin 37. Sin 37 berapa? 0,6 kan 0,8. 6 ya, 0,6 ya. Kalau kecil sinusnya kecil ya. Ya. 0,4 kemudian ini 0,8. Jadi kita punya nih 10 kali 0,6 6 dikurangi 10 kali 4 nih 10 kali 4 0,8. Ini 3,2 kan? Ya. 3,2. Jadi 6 dikurangi 3,2. 3,2. 2,8. 2,8. Salah ya. Belum selesai. Ini A-nya yang 2,8. Baru A. Nah, A-nya 2,8. Yang ditanya kan V-nya kan. Berarti A-nya 2,8 dikali 2. 5,6. Bu Yuni ini udah siap UP nih. Dah ya. Oke ya, nomor 6. Nggak ada masalah? Ya, Pak. Oke. Ya, ini bisa cepat harusnya ya. Banyak latihan masalah. Kehati-hatian ngitung aja. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nomor 7 ini udah gerak melingkar ya. Kumyuton digerak melingkar. Sebuah benda yang mempunyai massa 1 kg diikat dengan kertas tali yang panjangnya 0,2 meter diputar sehingga benda dan tali berputar bidang datar horizontal ya, bidang datar horizontal. Bidang datar yang licin dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Bila percepatan gravitasi sekian, maka tegang talinya, gaya tegang talinya berapa ya. Nah, jadi ini juga tidak rumit sih sebetulnya ya, ini masih dasar-dasar ya.
Jadi misalnya ini bidang datarnya, nah terus ini ada benda yang diputar, diikat pakai tali, kemudian diputar ya. Gitu. Jadi dia muter di sini. Nah, jadi kita cukup gambarkan gaya pada arah mendatarnya ya. Nah, hanya ada gaya tegang tali. Kenapa? Karena dia bilang kan bidang datarnya licin ya. Nah, ada gaya yang lain tentu ada gaya ini gaya beratnya vertikal ya ke bawah mg, kemudian gaya normalnya ke atas. Nah, tapi karena dia bergerak melingkar, kita bisa tinjau sisi gerak melingkarnya ya pada arah menuju pusat lingkaran kan ada percepatan ya. Ada percepatan sentripetal ya. Karena saya ngajarnya di Bandung, saya biasanya nyebutnya ASEP ya. Banyak di Bandung. Asentripetal ya. Nah, sehingga ya udah jadi sigma F ya, sigma F pada arah radial atau arah yang sejajar jari-jari. Nah, itu kan sama dengan saya biasanya nyebutnya di Bandung Mang Asep gitu. Mang Asep ya, M kali A sentripetal. Udah, nah ini kan gaya tegang kali sendirian, jadi T doang itu ya. Jadi T sama dengan M dikali, nah ini yang ada omega, berarti kita bisa pakai A sentripetalnya omega kuadrat kali R. Udah, gitu aja tinggal ngitung. M-nya 1, omeganya 10 kuadrat, berarti 100, jari-jarinya 0,2 ya. 0,2, jadi gampang ya, 20 Newton. Nggak ada masalah ya, asal nggak salah ngitung aja ya. Seperti ini bisa salah. Oke, nomor 7 nggak ada masalah. Banyak tipu. Oke ya, nggak ada masalah nomor 7 ya. Nomor 8. Nah, nomor 8 yang belum sempat nyoba tadi kuisisnya error boleh dibaca sebentar. Nah, terus simpen jawaban sendiri terus nanti kita diskusikan. Yang belum sempat dibaca. Semenit lah cukup ini ya. Ya, sudah semenitnya. Gimana tadi pilihannya, mayoritas pilihannya apa ya? Cek. Ya, cukup banyak yang betul. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan, ini salah ketik ya, gerak sebuah sepeda motor yang sedang berbelok dengan laju tetap di jalan mendatar ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah dia berbelok ya. Kalau berbelok berarti pasti berubah arah kan gitu ya. Nah, karena berubah arah berarti nggak mungkin kecepatannya tetap ya. Nah, jadi ini pasti salah ya, nomor 2 ya. Yang di soal juga disebutkan yang tetap lajunya ya. Jadi besar kecepatannya tetap. Nah, karena kalau kecepatan itu kan vektor ya. Jadi kita hanya boleh bilang tetap kalau besarnya tetap, arahnya juga tetap gitu ya. Jadi yang nomor 2 ini pasti salah. Kalimat yang salah. Nah, kemudian karena dia berbelok ya, kalau berbelok belokan itu bisa kita anggap sebagai bagian dari lingkaran. Ya. Nah, seperti ini kira-kira ya.
Ini misalnya pusat lingkarannya. Nah, ini sepeda motornya saya gambar sebagai titik seperti ini, gitu ya. Nah, ketika dia berbelok ke arah kiri begitu ya, mengikuti jalan kiri. Maka pasti akan ada gaya atau komponen gaya yang arahnya menuju pusat ya. Nah, radial ya. Yang ini bertindak sebagai gaya sentripetal yang tadi sudah kita bicarakan di soal sebelumnya. Ya. Nah, yang bertindak sebagai gaya sentripetal di sini apa? Nah, kalau jalan raya kan kalau teman-teman naik motor gitu kan, kalau belok kan nggak perlu ditaliin motornya ya, terus ditarik ke arah pusat lingkarannya gitu ya. Jadi bukan pakai gaya tegang tali, tapi yang bertindak sebagai gaya sentripetalnya pasti gaya gesek. Jadi gaya geseknya bertindak sebagai gaya sentripetal. Jadi nomor 4-nya benar ya. Nomor 4-nya benar, nomor 2-nya salah gitu ya. Berarti jawabannya yang ini. Ya, karena ada gaya sentripetal, karena ada percepatan sentripetal, pasti nggak mungkin resultan gaya kerjanya sama dengan 0. Ya, ini juga salah. Nah, karena pada arah menuju pusat lingkaran, arah sejajar jari-jari yang ini, nah ini harusnya sigma F ke arah menuju pusat lingkaran atau sejajar jari-jari itu sama dengan M dikali A sentripetal. Kalau berbelok, ini pasti tidak sama dengan 0. Ya, ini tidak mungkin sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, nah, dia nggak akan bisa belok. Ya, si A sentripetalnya ini tidak sama dengan 0, gitu ya. Nah, supaya bisa belok, ya. Nah, ini tidak sama dengan 0. Nggak boleh sama dengan. Artinya, nggak mungkin licin. Gitu. Kalau licin, ya, tapi jangan usah dicoba ya. Nggak usah dicoba. Jalan licin sempurna, belok, ya nggak akan bisa. Ya. Pasti akan lurus. Gitu. Saya dulu pengalaman jatuh. Sekarang udah tobat, udah nggak naik motor lagi. Sering jatuh. Saya jadi jelas sekali ya jawabannya yang E 4 saja. Ada pertanyaan, diskusi, komentar, silahkan untuk yang nomor yang ini. Nggak ada? Aman? Oke. Aman kayaknya, Pak. Mana ya kelihatannya. Cukup jelas. Ini sempat nyoba. Ya, saya cek dulu sempat nyoba nggak tadi. Ya, ada beberapa yang benar ya. 4 sepeda motor berbelok di tikungan mendatar yang memiliki jejari lintasan 25 meter, koefisien gesek antara jalan dan roda 0,4. Berikut adalah data laju tiap sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang berhasil berbelok dengan selamat adalah yang mana? Ya, jadi ini kaitannya dengan laju maksimum ketika sepeda motor itu menempuh lintasan yang bagian dari lingkaran. Ini sama seperti yang barusan diskusinya ya, pembahasannya ini misalnya sepeda motornya ini bagian dari lingkaran yang lengkungan itu. Nah, ini jari-jarinya seperti ini sebelah sini ya. Kalau kita lihat dari belakang atau depannya nanti kita bisa lihat seperti ini kira-kira. Nah, ini sepeda motornya saya gambar sebagai kotak ya. Nah, jadi ke arah bawah tentu nih ke arah pusat bumi ya. Nah, ada gaya berat, kemudian ke arah vertikal ke atas ada gaya normal ya, tegak lurus ya. Di jalannya mendatar ya. Nah, ini ke arah pusat ini ada gaya yang bertindak sebagai gaya sentripetal, ini yang gaya gesek ya. Gaya gesek. Nah, jadi dari situ sigma F ke arah sumbu Y-nya jangan lupa ya, sigma F ke arah sumbu Y-nya sama dengan 0 ya. Karena kan motornya nggak naik turun gitu kan. Ya, jadi ini ke arah vertikal sama dengan 0 ya. Ke arah vertikal sama dengan 0 resultan gayanya. Nah, kemudian karena dia bergerak melingkar, pusat lingkarannya di sebelah kiri gitu ya. Pusat lingkarannya sebelah kiri, maka berarti kan ada A sentripetal ya. Ada asep yang arahnya ke kiri ya. Nah, udah kita pakai itu. Sigma F ke arah pusat lingkaran, nah cuma ada gaya gesek doang, sendirian. Nah, berarti ini yang akan sama dengan M kali A sentripetal.
Gitu ya. Nah, ini karena yang diminta, kita akan mencari batas ya, batas kecepatannya atau kecepatan maksimum. Nah, kalau kecepatan maksimum berarti ini kita punya M dikali dengan V maksimumnya dikuadratkan dibagi dengan R. Karena ruas kanannya maksimum berarti ruas kirinya maksimum. Nah, ruas kiri itu maksimum berarti kan gesekan maksimum. Gesekan maksimum itu gesekan statis maksimum. Mu S dikali dengan N ya. Dan ini ke arah vertikal kan N-nya sama dengan mg kan. Jadi ya dari sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0 ya. Nah, sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0, sigma F ke arah sumbu X-nya sama dengan M dikali dengan A sentripetal ya. Karena gerak melingkarnya ke arah sumbu X ya. Berarti ini mu S, ini mg ya, sama dengan itu ya. Nah, ada kiri kanan ada yang sama tuh M ya. Jadi dapat tuh, ini populer sekali saya kira ya. Ini V maksimumnya berarti sama dengan mu S dikali dengan G, R-nya pindah ruas kiri ya, ini jadi R, kemudian ini V-nya kuadrat jadi diakar. Gitu, udah ketemu nih. V maksimumnya sebesar ini. Ini sama dengan akar, mu S-nya 0,4, kemudian G-nya 10, R-nya 25. Angkanya sudah dikonstruksi bagus, nih 4 kali 25 ini 100 ya, akarnya 10 ya, 10 meter per sekon. Jadi 10 meter per sekon itu batas kecepatan terbesar, batas laju tertingginya. Alias nih kalau yang di jawaban itu kilometer per jam nih 36 kilometer per jam. Jangan saya salah jawab ya. Oh, benar ya. Jadi yang masih aman belok dengan selamat yang mana? Kurang dari 36 atau sama dengan maksimum ya. Jadi yang aman berarti ini batasnya di sini 36 ya, menjelang 36. Ini aman. Nah, ini yang akan terpeleset keluar ya. Nggak usah dicoba ibu-ibu ya. Bahaya. Pas saya full mah nggak apa-apa. Coba. Satu, 2, dan 3 ya. Oke. Ada diskusi nomor ini, ada komentar, silahkan untuk nomor ini. Aman sepertinya ya. Nggak ada masalah ya, aman ya. Lanjutkan. Lanjutkan atau bubarkan? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, nomor 10. Nah, nomor 10 ini rame nih kayaknya, lumayan lah. Sebuah mobil bermassa 4 ton melewati tikungan jalan. Poros tengah-tengah jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari kelengkungan 30 meter. Bila kemiringan jalan 30 derajat dan koefisien gesek statik jalan adalah 3/16, maka kecepatan maksimal mobil yang diperbolehkan adalah, ya, ini lumayan tricky ya. Yang paling penting adalah kita memahami konsep penguraian gayanya ya pada arah-arah yang terkait dengan gerak melingkar. Ini kan gerak melingkar ceritanya ya. Ini kan bagian dari lingkaran. Ya. Nah, jadi saya gambarkan dulu. Mungkin kalau susah membayangkan,
Kita bisa bayangkan di dekat ibu-ibu, bapak-bapak ada velodrome nggak? Lintasan balap sepeda. Stadion buat balap sepeda gitu. Ada yang pernah ke lintasan balap sepeda nggak? Nah itu, oh yang belum pernah ya. Nah, Belum, Pak. ada yang pernah nonton balap mobil NASCAR nggak? Nonton balap motor GP yang Oh, pernah, Pak. MotoGP ya. NASCAR belum pernah ada yang nonton ya. Belum. Wah susah, saya kejauhan. Ibu-ibu pasti pernah makan bakso ya? Iya, kalau Nah, itu pernah, Pak. pakai mangkok nggak? Pakai, Pak. Nah, Pakai, Pak. Nah, mangkok itu bagian dalamnya miring nggak? Iya, Pak, iya. Ya Pak, kan? iya. Nggak Iya. vertikal ya? Iya. Nggak vertikal ya, miring gitu kan? Miring ada, miring gitu. Nah, kira-kira NASCAR itu balap mobilnya lintasannya kayak bagian dalam mangkok bakso itu. Jadi muter miring gitu. Jadi muter miringnya. Jadi ternyata lebih gampang ngebayangin bakso ternyata ya. Nah, jadi lintasannya kurang lebih seperti itu. Jadi jalannya muter miring. Seperti ini. Gitu. Nah, jadi si mobil yang diceritakan di sini tuh mirip kalau misalnya nanti pas lagi makan bakso iseng-iseng gitu ya. Baksonya itu diputerin di sini. Walaupun mungkin belum pernah nyoba, tapi saya yakin teman-teman bisa ngebayangin. Kalau si bakso ini kita dorong ke sini terlalu pelan, apa yang terjadi? Jatuh kan? Iya, jatuh. Ya? Baksonya akan ke sini kan ya, ke bawah ya? Jatuh, Pak. Nah, betul, jatuh. Ke bawah situ. Kelihatan ya. Kalau terlalu pelan, dia akan jatuh. Kalau terlalu cepat, gimana? Terlempar keluar. Cepat keluar gitu ya. Terlempar, Pak. Nah, Terlempar, Pak. terlempar keluar ya. Nah, usah dipraktekkan pakai bakso sayang. Nah, jadi kalau terlalu cepat lempar keluar berarti ke atas kan ya, ke atas ya. Kalau terlalu pelan dia akan keluar. Nah, nanti sesekali disempetin mungkin bisa nanti cari di YouTube ya, balap mobil NASCAR itu juga kayak gitu. Jadi kalau terlalu pelan isi mobilnya itu akan jatuh ke bawah gitu. Gitu. Apa ya bahasa Medannya itu? Kalau orang Bandung nyebutnya nyerodot gitu ya. Rosot ke bawah gitu mobilnya. Kalau terlalu pelan. Kalau terlalu kencang, dia akan kelempar ke atas gitu. Jadi nabrak dinding atasnya gitu. Jadi memang kecepatannya itu harus pas gitu. Jadi, nah, yang di sini, di soal ini yang diminta adalah kecepatan maksimal. Kecepatan maksimal kan? Nah, berarti kalau ini tanya kecepatan maksimal kan berarti sebelum gimana? Sebelum terlempar ke atas kan ya? Jadi dia punya kecenderungan untuk geser ke atas gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan ini? Nah, kalau kita bilang sebelum tergeser ke atas, berarti gesekannya kemana? Ini saya gambar bidang miringnya ya. Kalau misalnya mobilnya seperti ini di sini, kalau terlalu kencang ya, kalau terlalu kencang berarti nanti dia akan cenderung terlempar ke sana, gitu kan ya. Nah, makanya gaya geseknya nahan. Nah, berarti gaya geseknya ke sini. Gitu. Ini F gesekan. Gesekan statik tentu saja ya, karena kan gesernya bukan ke atas bawah ya. Baru mau gitu, baru mau terlempar ke atas, tapi belum terlempar, jadi masih statik. Fs. Nah, nanti kalau misalnya yang kayak gini ditanya kecepatan minimum, nah, berarti sebelum jatuh kan, berarti gesekannya ke atas gitu. Nah, jadi seperti itu. Sekarang gesekannya udah. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal bahwa yang paling penting adalah kita kalau orang Medan bilang pandai ya. Pandai menggambarkan lalu menguraikan gaya-gaya itu ke arah yang sejajar dengan percepatan dan tegak lurus percepatan. Saya gambar dulu ya. Ini MG, kita gambar dulu MG gaya berat. Terus ada gaya apa lagi yang belum digambar? Gaya normal. Gaya normal ya. Gaya normal, Pak. Iya, Pak. Ada lagi nggak selain dua itu? Nggak ada ya, udah dua itu aja ya.
Nah, maka kalau sudah, hati-hati. Nah, biasanya seperti yang soal yang tadi sebelumnya juga ya. Nah, biasanya kan yang kita uraikan MG-nya kan ya. MG-nya kita uraikan ke arah sejajar bidang miring jadi MG sin kayak tadi ya, yang tegak lurus MG cos. Hati-hati. Nah, dalam kasus ini jangan MG-nya yang diuraikan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita kan bicara gerak melingkar dan pusat lingkarannya kan bukan di sebelah sini. Ya. Pusat lingkarannya itu di sini. Sejajar dengan posisi benar. Kan jari-jari itu kan ke sini kan. Nih, ke arah garis putus-putus warna hijau ini. Pusat lingkarannya. Kan yang dinamakan lingkaran itu kalau nih mangkok baksonya itu bukan ke bawah sini, lingkarannya kan di atas sini kan. Jadi pusat lingkarannya di sini. Gitu. Jadi kebayang nanti yang akan kita uraikan adalah N dan Fs-nya. MG-nya udah tegak lurus, jadi biarin aja gitu. Nah, gitu. Diuraikan, hati-hati ya. Nah, seperti ini. Nah, kita sudutnya dulu kita cari, ini misalnya kita sudut theta di sini. Nah, berarti kan theta juga di sini. Nah, gitu ya. Nah, terus kayak tarik garis vertikal untuk membantu, ini theta juga di sini. Sampai situ dulu ada komentar, silakan. Ada yang kurang jelas, ada yang bikin bingung. Kalau udah 5 detik nggak ada berarti oke. Lanjut ya. Nah, kalau udah kita uraikan nih, misalnya kita mulai dengan menguraikan si N ya. N berarti ke atas itu adalah N cos. Ya. Nah, kemudian ke arah kiri adalah N sin tentu saja ya. Aduh, maaf, huruf S N hilang. Nah, gitu ya. Nah, lalu ke arah bawah, ini proyeksinya si Fs. Nah, ke sini nih. Nah, itu adalah Fs. Aduh, kecil banget ya. Terlalu tipis. Fs sin ya. Yang cos yang nempel sudut di sini. Fs cos theta. Itu. Udah, cuma 2 itu aja kan gaya yang diuraikan. Sekarang saya gambar ulang biar tidak terlalu pusing. Di sebelah sini ya. Ke bawah ada MG. Ke atas ada N cos. Ke sebelah kiri ada N sin. Ke sebelah kiri ada Fs cos. Gitu. Nah, jangan lupa pusat lingkarannya di sini. Berarti asepnya ke situ. Ya, si asentripetal kan arahnya selalu menuju pusat kan ya. Di asepnya menuju ke situ. Nah, jadi kalau misalnya kita sebut ini sumbu X, ini sumbu Y, ya, nih saya pelan-pelan yang di bagian ini. Tidak ada yang terlewat. Nah, sigma F ke arah sumbu X-nya berarti sama dengan, ya kita ambil positifnya ke kiri, nggak masalah, yang penting konsisten aja. N sin ditambah dengan Fs cos. Nah, ini sama dengan, karena ini ke arah sumbu X ada asep ya, berarti ini sama dengan M dikali asentripetal. Gitu. Itu dulu ya. Di UP nggak sampai hitungan detail ya. Di UP yang penting ini ya, saya bilang dari awal tadi. Kita paham komponen yang mendatar yang ke arah sejajar jari-jari itu resultan gayanya sama dengan M asentripetal ya. Komponen yang tegak lurusnya yang sumbu Y ya berarti ya. Komponen tegak lurusnya sigma F ke arah sumbu Y-nya sama dengan apa? Sama dengan ya sama dengan 0 ya. Ya kan? Kan dia geraknya nggak ke atas bawah gitu kan. Jadi ke atas bawah tuh nggak ada gerakan ya. Nah, jadi sigma F ke arah sumbu Y-nya sama dengan. Nah, berarti kita dari sini kita akan punya persamaan berarti N. Ini kan N cos ya ke atas ya.
Nah, terus itu langsung aja sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah itu apa? Fs sin ya. Ada lagi ke bawah apa? Mg gitu. Nah, karena ini sama dengan 0 kan, berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Gitu. Nah, terus jangan lupa Fs itu kan mu S dikali dengan N. Gitu ya. Lupain nanti kita pakai. Kalau kita mau lanjutkan menguraikan, mau dapat angkanya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Sudah ya, aman ya? Oke. Nah, terus ini konsentrasi nih, konsentrasi. Si Fs ini kan mu S kali N ya. Nah, berarti ini ada N-nya di sini nih. Di sebelah sini ada N-nya. Nah, kita mau ambil N-nya, taruh depan. Nah, yang paling kiri tinggal sin, theta, gitu ya. Terus ditambah dengan, nah ini kan N-nya udah saya ambil, berarti tinggal mu S dikali cos. Sama dengan M V kuadrat per R ya. Asep ya, sentripetal. V kuadrat per R. Ini, nah ini juga, di sini kan ada N juga kan. Di sini ada N nih. Si Fs ini kan ada N-nya. Mu S kali N kan. Saya pindahin ke kiri juga. Jadi kita punya N di sini. Nah, cos. Dari sini N cos. Nah, karena ini Fs ini saya pindah ruas ke kiri jadi minus ya. Mu S sin. Nah, gitu. Sama dengan apa? Sama dengan Mg. Gitu. Nah, kalau misalnya yang ini, yang atas nih, saya kasih nama persamaan 1, yang bawah saya kasih nama persamaan 2. Nah, bentar lagi happy ending. Kalau persamaan 1, saya bagi dengan persamaan 2. Nanti hasilnya, yuk, 1 dibagi 2. Nih, ini bagi ini. Yang hilang apa? Yang hilang apa nih? Ini dibagi ini. M-nya, Pak. Ya, M hilang. Jadi tinggal tersisa V kuadrat dibagi GR. Gitu kan? Ya. Ruas kirinya, yang atas dibagi bawah, yang hilang apa? N-nya. N-nya. Ya. Yang atas tinggal sin theta tambah mu S cos theta. Yang bawah tinggal cos theta min mu S sin theta. Nah, itu jelek banget. Ketemu tuh. Ketemu rumusnya. V-nya berarti ini tadi V max kan yang kita cari. Nah, nanti teman-teman pasti ingat ya yang tadi yang mana? Yang jalan mendatar, ingat ya tadi? Yang jalan mendatar itu V-nya sama dengan apa tadi? Yang tikungan mendatar kasar tadi? Mu S kali G kali R. Nah, ingat-ingat. Mu S kali G kali dengan Kali R. Ingat-ingat, sebentar lagi kita akan ketemu itu juga. Nah, itu bentuknya kayak gini. Min mu S kali sin theta. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, tadi di jalan mendatar, kalau jalan mendatar berarti tetanya berapa dong? Kalau jalannya mendatar, theta yang ini berapa jadinya? derajat itu, Pak. Bukan. Ini kalau. Jika. Kalau jalannya mendatar, theta yang ini berapa?
Kalau mendatar 90. 0, Pak. Nol ya? ya. Kalau Nol mendatar. kan? Kan theta ini sudah terhadap garis 0, Pak. ya, 0. Iya. Coba kita masukin angka 0 ke sini. Sin 0 berapa? 0. 0. Cos 0? 1. Berarti ini 0. yang dikurung ini tinggal apa? 1. 1. Oke. 1. Yang bawah cos 0? 1. 1. Sin 0? 0. Berarti yang bawah tinggal? 0. 0. Ah, kok 0 sih? Kan 1. tadi 1 kan? Nah, 1 Satu. min 0. Min mu S Satu kan? theta. 1 min 0. 1. Yang atas tadi tinggal mu S ya? Ya. Nah, berarti jadi apa kalau? Ya. Akar GR kali mu. Ya, akar GR kali mu S. GR kali Akar mu S. R kali G kali R kan? Akar mu S kali G kali R kan? Sama kayak tadi rumus yang tadi ya? Oh, yang tadi itu Pak ya, pecahannya. Oh. Ya, sama, Pak. Bisa, harus sama lah. Ya, itu ceritanya. Nah, sekarang ya tinggal resmian nih. Sama ya. Tinggal kita hitung. Gimana ngitungnya? Angkanya juga jelek kayaknya itu. Kayaknya sih saya. Nah, tapi sudutnya ya. I-nya Ya, I-nya 10. 10. R-nya ya, 15 kali mu S-nya 3/16. akar GR berarti 30 300 ya. Ya. Sin 37 0,6. 6. Tambah S-nya berapa S-nya? US-nya 3/16. 3/16. Ini 8 0,8. dibagi 1. jelek banget angkanya ya. Cos 37. Cos 37. Cos 37 0,8 kan? 0,8. Ini 0, kok 0, 3/16 kali sinnya 0,6. 0,6. Ya. Jadi kita punya akar 300. Nah, yang atas 0,75 ya. 3/4. Ini 0,7. Ini kan 3 kali 0,8 itu 2,4 kan? Iya benar ya. 3/4. 0,15 kan? 0,15 tambah 0,75 ya betul. Yang bagian atas. Yang bagian bawah kayaknya susah angkanya. Bagian bawah. Ini kan 0 lagi. 3/16 kali berapa barusan? 0,8 ya. 4/5. Wah, angka luar biasa. Ini 4 ya. Angkanya luar biasa. Ini 0,6. 3. 9. Ini ulang lagi ngitungnya. Jelek banget angkanya. Tapi bisa ditebak sih angkanya, kelihatan harusnya. Kalau saya pakai yang tan theta itu Pak, akar 0,85 per 0,15 kali 300. Berapa tuh? Jadi kalau ini 0,8 dikurangi mu S-nya 3/16. 0,6 ya. 0,6 itu 3/5 kan? 3/5. Ya ini 0,1 ada ya, 0,7. 300 10 akar 3 dekatnya. 60. Ini kira-kira dekat 0,7 kan?
Jadi kalau ini pendekatan ya, pendekatan. Kalau ini kan 0,75, ini 0,7, berarti ini kira-kira ini 1. Ya, ini kira-kira ini 1, berarti tinggal 300 doang kan. 300 kan berarti 10 akar 3. Akar 3 tadi 1,7 katanya kan. Jadi yang terdekat ya 1,7 kali 10 ya, 17 ya, itu yang tersedia 18. Dipilih ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang rumit gini gitu. Kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, nah, prinsip yang paling utama yang tadi ya. Nah, teman-teman mahir tadi ya menguraikan gaya-gayanya, yang ke arah vertikalnya apa, yang ke arah, nah, tapi bukan vertikal horizontal yang paling penting kalau digerak melingkar. Pokoknya ingat-ingat jari-jarinya mana, gitu ya. Jari-jarinya kemana, maka sigma F ke arah jari-jari itu gaya sentripetal ya. Sigma F yang ke arah tegak lurus jari-jarinya berarti sama dengan MA tangan sial sih sebetulnya ya. Tapi karena nggak ada percepatan tangan sialnya berarti sama dengan 0 kan. Nah itu yang paling penting ini ya, penguraian gaya itu tadi ya. 6/10 ditambah 3 Oke. Bagus. 15 dikali 4 ini 1 ini 2 sama dengan 6/10 ditambah 3/20 sama dengan 20 bagi 10 12/3 15/20 itu 8/10 dikurang 3/16 dikali 6/10 ini bagi 23 bagi 28 sama dengan 8/10 dikurang 9/80 sama dengan 80. 64 dikurang 9 sama dengan 55/80. 55/80. 15/20 dikali 80/55. Ini 4 60/55 dikali 300. 18.000 dibagi 55. Dapat kan? Oke, bisa move on? Pas di UP Pak soalnya kayak gini Pak. Ada yang kayak gini ya? Yang tadi saya bilang di awal. Apa ya yang tadi saya tekankan beberapa kali? Ayo, gimana apa tadi? Yang penting bisa menguraikan Ya, gayanya. menguraikan gaya. Jadi mana cari percepatan ya jari-jari lingkarannya ke sebelah mana, gitu ya. Berarti di jari-jari lingkaran itu ada apa? Ada percepatan sentripetal kan? Berarti ke arah situ ada sigma F yang akan sama dengan M dikali A sentripetal ya. Nah, ingat yang ini. Terus ke arah tegak lurus itu sigma F-nya sama dengan tegak lurus jari sigma F-nya 0. Nah, jadi seperti itu. Nggak sampai ngitung detail gitu. Mudah-mudahan. Di konsepnya yang tadi itu yang awal. Kita gambar, kita uraikan gayanya. Oke, move on ya. Nomor 11, gimana 11 aman? Belum nyampe tadi, Pak. Oh, belum nyampe. Bisa dicoba dulu sebentar. Ini tidak sulit kalau yang ini. 11 itu yang
nomor 1, Pak, yang positif. Ya, benda gerak melingkar nih masanya 5 kg. Kemudian kecepatan 2 meter per sekon dia melingkar ya. Ada jari-jarinya, ada kecepatan, ada massa ya. Ditanya waktu putar, nah, periode kan. Kita bisa awali dari misalnya mencari omega ya. Omega itu kan V per R ya. V per R. Kemudian omega itu 2Pi per periode ya. V per R. Dapat periodenya sama dengan 2πr dibagi dengan V. Dah gitu ya. R-nya berapa tadi R-nya? 0,5, V-nya 2 ya. Jadi betul ya. 0,5 ini 2 berarti kan 0,5 pi kan? Benar. Iya, Pak. Lalu berikutnya percepatan sentripetal yang tadi saya sebut ASEP itu ya. Itu yang ada V berarti tinggal V kuadrat per R ya. Sama dengan 2 kuadrat dibagi 0,5 kan? Ya. 8 ya. 8. 2 benar juga. Nah, gaya sentripetal, F sentripetalnya tinggal M dikali dengan ASEP kan? Ya. Ya, jadi M-nya 5 kg. 5 dikali 8, 40. 40 Newton. Ah, Nah, jawabannya. ya. Faktor kecepatannya tidak tetap. Benar. Kan gerak melingkar. Kalau gerak melingkar kan pasti belok. Kalau belok kan arahnya pasti berubah-ubah kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti tidak tetap. Berarti jawabannya udah dikasih tanda tuh di sini jawabannya. Ya, jawabannya. Nah, biasanya yang kepleset di nomor 4-nya ya. Nah, ingat-ingat kalau gerak melingkar nggak mungkin kecepatannya tetap ya karena arahnya berubah kan. Jadi pasti kalau yang kita sebut biasanya gerak melingkar beraturan itu lajunya tetap atau boleh sih kecepatan sudut ya, kecepatan sudut tetap itu bisa. Itu nomor 11. Ada pertanyaan, diskusi, komentar apapun nomor 11. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, sudah 5 detik berarti aman ya. Oke, nomor 12. Nah, ini juga gampang ini. Mudah-mudahan. Piringan di jari 2 meter berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Laju linier suatu titik pada piringan yang berjarak 0,5, 1 meter, dan 2 meter. Yang pasti laju liniernya akan beda-beda semua kan? Karena posisi atau jari-jarinya beda ya. Omega R. Ya, jadi pasti nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini ya. Jadi yang beda ya, cuma tinggal hitung salah satu aja. Misalnya ini omeganya kan 10 ya, omega 10 nih di tempat yang 0,5 meter, berarti V katakanlah yang tempat 1 ya, omega R1. Jadi 10 dikali 0,5, berarti 5, berarti benar ini. Ya, ini bonus nih kalau ada yang kayak gini. Cukup cari satu aja ya, Pak. Ya, cukup cari satu. Kalau lagi rajin cari tiga-tiganya. Kalau sisa waktu. Atau mungkin nanti pertanyaannya bukan nyari V-nya, tapi perbandingan V-nya. Nah, kalau perbandingannya kan sebetulnya gampang juga kan. Kan omeganya kan sama nih. Karena omeganya sama, kalau ditanya perbandingan V, tinggal sama perbandingan apa? R-nya. Ya, perbandingan R-nya. Udah kelihatan R.
ini banding itu ya. 1:2:4. Banding 4. Ya, sip. Mana ya? Oke. Tidak ada masalah, bisa lanjutkan. Ya, kita lihat nomor 13 yang belum sempat tadi, silakan dibaca dulu. Jangan-jangan saya salah ngasih kunci tadi ya. Tadi kuncinya apa ya? Sepertinya saya salah. Ya, kita bahas saja ya. Sebuah roda berjari 50 cm, jadi kita punya jari-jarinya 50 cm alias 0,5 meter. Kemudian dari keadaan diam berarti V0-nya sama dengan 0, omega 0-nya juga sama dengan 0 ya. Kemudian percepatan anguler, berarti ini alfa ya, alfanya 4 ya. Radian per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah pada T sama dengan 2. Pada T sama dengan 2 sekon kita bisa langsung cari, ya, karena ini ada alfa, nah, ada besar laju anguler, berarti ini omega nih. Omeganya kan bisa langsung ya, ini omega 0 tambah alfa dikali delta T atau alfa kali T. Jadi kita dapat angkanya, ini 0, mula-mula diam, alfanya 4, ini 2. Berarti 4 kali 2, 8 ya. Berarti ini salah ya, harusnya 8. Ya, 8 radian per sekon. Nah, kemudian yang berikutnya ditanya besar laju, nggak usah pakai besar kalau bilang laju ya. Laju linear sebuah titik di pinggir roda. Di pinggir roda berarti jari-jarinya ini, berarti kan V omeganya kita udah punya, berarti berikutnya kita nyari V-nya tinggal omega dikali dengan R ya. Jadi 8 dikali 0,5, berarti 4 harusnya ya. Meter per sekon. Jadi ini salah lagi. Nah, kemudian yang berikutnya besar percepatan tangan sial. Tangan sial itu kan alfa kali R ya. Alfanya itu tadi berapa? 4 ya. R-nya 0,5. Berarti 2 ya. 2 meter per sekon kuadrat. Benar. Besar percepatan sentripetalnya. Nah, percepatan sentripetalnya ini asepnya
Nah, itu kan kita udah punya omega ya tadi, omega. Jadi kita pakai omega, pakai V juga boleh. Omega kuadrat kali R ya. Omega kuadrat berarti 8 kuadrat, R-nya 0,5. Berarti 8 kuadrat itu 64 kali setengah 32 meter per sekon kuadrat, ini benar. Nah, percepatan linier ya. Percepatan linier itu istilah lainnya percepatan total ya. Kalau di gerak melingkar, percepatan liniernya kan ada dua. Ada tangensial, ada sentripetal. Jadi A total biasanya atau A liniernya itu berarti sama dengan akar ya, karena saling tegak lurus kan antara si tangensial dengan aseptu ya. Nah, berarti ini nggak mungkin 34 ya. Jawabannya harusnya sih 3 dan 4. Nggak tahu saya tadi kasih kunci apa. Kayaknya salah ngasih kunci, kemungkinan. Nah, ini kan nanti dapat angkanya kan, ini 2 kuadrat tambah 32 kuadrat. Kan nggak mungkin 34 dong ya. Pasti ini 32-nya lebih, tapi sedikit banget lebihnya. Lebihnya sedikit banget. Ya, jadi ya 32, sekian lah gitu ya. Nah, mungkin 34. Gitu. Ada di video saya yang lain ya, ngitung akar yang ditutup gimana gitu ya. Nanti dicari aja. Hiburan ya, buat hiburan. Ya, oke, ini jawabannya harusnya 3 dan 4 ya, D. Ya, ada pertanyaan, komentar, atau apapun, silahkan untuk nomor ini, nggak ada masalah. Kalau ada masalah. Nah, sudah 5 detik, nggak ada, berarti aman ya. Lancar semua nih kelihatannya. Mudah-mudahan lancar nanti ujiannya. Oke. Nah, ini 2 soal terakhir. Pernyataan berikut berkaitan dengan gerak planet-planet mengorbit matahari. Kepler ya. Si gerak melingkar ya. Kita anggap gerak melingkar. Walaupun sebetulnya orbitnya tidak melingkar ya. Karena orbitnya kan elips ya. Makin besar masa planet, makin lambat waktu yang diperlukan planet dalam mengelilingi matahari. Nomor 1 benar nggak? Jadi kita bisa asumsikan dulu gerak melingkar ya. Jadi misalnya ini mataharinya, kemudian ini planetnya, ini M kecil, ini mataharinya M kapital. Nah, dia dapat gaya tarik F misalnya ya. Nah, kita ajarkan F gravitasi kan G M per ya, ini jaraknya nah, misalnya R gitu ya. Ini R kuadrat. Nah, ini sama dengan nah, tadi ngomongin waktu ya, waktu. Berarti ini kita pakai aja nih M nah, sentripetal ya, M omega kuadrat R gitu. Nah, dari sini udah kelihatan tuh. Kelihatan apanya, Pak? Kelihatan masanya itu dicoret kiri kanan kan. Jadi kita akan dapat apa? Dapat GM ya sama dengan omega kuadrat R pangkat 3. Gitu ya. Jadi ini sama dengan omega itu 2pi kan per periode ya. Ini kuadrat. Ini R pangkat 3. Nah, udah kelihatan. Jadi periodenya berarti kan tidak tergantung masa planetnya kan. Udah nggak ada di situ masa planet, udah di persamaan udah nggak ada, hilang ya. Jadi ini pasti nggak mungkin. Jadi nomor 1 tuh nggak ngaruh harusnya ya masa planetnya. Yang ngaruh tuh siapa? Masa mataharinya. Gitu ya. Ini nomor 1 salah. Jadi jawabannya tinggal 24 atau 4 saja. Gitu ya. Nomor 2, makin besar jarak planet ke matahari, makin besar pula waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Udah lanjut yang ini aja kan. Lanjut yang ini kan kita punya apa?
kita punya T Benar, kuadrat. nomor 2, Pak. Ya, gitu ya. Betul ya. T kuadrat berarti ini 4pi kuadrat per GM R pangkat 3. Ini yang hukum Kepler keberapa ini ya? T kuadrat sebanding R pangkat 3. Jadi ini benar ya. Saya lupa hukum ketiga ya. Benar ya, hukum ketiga ya. Ketiga Kepler ya. T pangkat 2 sebanding dengan R pangkat 3. Jadi nomor 2 benar. Jadi nomor 2 benar berarti 2 dan 4 jawabannya. C ya. Dan 4. Besar gaya tarik matahari terhadap planet bernilai tetap selama planet mengelilingi matahari. Benar nggak? Harus salah berarti kan? Harus salah. Salahnya kenapa? Karena kan orbitnya berbentuk elips kan. Jarinya beda-beda. Jarinya berubah. Karena jarinya berubah berarti gayanya juga berubah. Kan yang lainnya tetap ya, masanya tetap. Jadi ini salah. Kemudian selama mengelilingi matahari laju gerak planet itu tidak tetap. Betul ya, karena sama kesini juga bisa gayanya berubah, berarti nanti siapa namanya omeganya juga berubah. Ada hukum kedua ya, hukum kedua. Kita bisa lihat dari hukum kedua. Nah itu ada di nomor berikutnya. Kita taruh di nomor 15. Untuk yang ini dulu ada diskusi, ada komentar, ada yang perlu didiskusikan? Nggak ada ya, aman berarti. Aman. Sip. Terakhir, soal terakhir. Nanti kalau ada soal misalnya yang mau ditanyakan boleh. Siapa tahu saya bisa bantu. Setelah ini beres. Kalau masih ada energi ya. Oke, 15. Diberikan ilustrasi planet mengelilingi matahari. Planet menempuh lintasan AB dan CD dalam selang waktu yang sama. Perhatikan pernyataan berikut. Luas MCD sama dengan luas MAB. Laju planet pada lintasan CD lebih besar dari laju planet pada lintasan AB. Gaya tarik matahari di CD lebih kecil dari gaya tariknya di AB. Percepatan gerak planet pada lintasan AB dan CD sama besar ya. Nah, ini kita bisa, yang tadi kita udah diskusikan juga ya. Ini kan hukum kedua ya, hukum kedua Kepler ya, hukum kedua Kepler. Jadi kalau delta T-nya sama disebutnya waktu yang sama, berarti delta T antara AB itu sama dengan delta T antara C ke D ya. Nah, kalau delta T-nya sama, maka luasnya akan sama ya. Luas menyapu lintas. Jadi garis khayal ini yang menghubungkan ini akan menyapu luasan yang sama. Berarti luas MAB-nya akan sama dengan luas MCD ya. Jadi nomor 1 benar. 1 benar ya. Nomor 2, laju planet pada lintasan CD lebih besar dari laju planet pada lintasan AB. CD itu yang ini, ya, CD. Lajunya lebih besar, Kenapa lajunya lebih besar? Betul nggak? Mudah aja sebetulnya. Mudah, gimana kok bisa mudah? Nah, kan kita udah punya ini nih, luasnya sama. Sementara si jari-jari yang di A dan B ini kan lebih kecil kan. Ya, misalnya gini, kita sebut nih jari-jari yang ini nih R1. Yang ini yang sebelah kanan ini jari-jari R2. Nah, berarti kan R1 itu lebih besar daripada R2. Sementara luasnya sama. Gitu. Itu hanya mungkin terjadi kalau si delta S jarak C ke D itu lebih kecil dari delta S ya, A ke B gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk ini? Nah, ini kan lebih jauh nih, supaya luasnya sama kan ini pasti harus lebih pendek. Ya. Anggap aja segitiga gitu ya. Yang paling gampang anggap segitiga. Kan setengah alas kali tinggi gitu ya. Nah,
Nah, ini tingginya udah lebih besar, pasti ini sebelah sininya harus lebih pendek gitu. Jadi delta S-nya lebih kecil. Sementara laju itu kan sama dengan delta S per delta T kan? Ya, delta S per delta T. Waktunya sama gitu ya. Karena waktunya sama, delta S-nya lebih kecil, ya pasti V untuk yang CD itu lebih kecil daripada V yang AB gitu. Laju planet di CD lebih besar, berarti salah. Harusnya lebih kecil. Nah, ini saya jadi ingat waktu dulu, waktu belajar, waktu zaman SMA kayaknya. Kata teman saya, wah kita gini aja. Kan waktu itu belum ngerti ya, belum paham. Kita tuh ngingetnya gini, ini kan di C dengan D itu lagi jauh dari matahari, jadi agak adem ya, nyantai jalannya. Ini di sebelah sini tuh deket, panas, jadi cepet-cepet dia. Karena kepanasan nih, buminya cepet-cepet gitu. Kabur. Dulu ingetnya gitu di sekolah. Maksa pokoknya bener aja jawab. Karena pilihan ganda tapi. Oke, itu jadi 1 benar, 2 salah, berarti 1-3 ya, udah ya 1-3 jawaban. Kita cek yang lainnya, gaya tarik di CD lebih kecil, di CD itu ya karena lebih jauh kan, ya lebih jauh, berarti tadi GM per R kuadrat jadinya lebih kecil gayanya. Ya, jadi ini benar. Percepatan gerak planet pada lintasan ABCD sama besar, nah, tidak sama besar karena kan gayanya tadi beda ya. Nah, yang jauh kan gayanya lebih kecil, jadi percepatannya lebih kecil juga ya. Kan nanti jadi sama dengan percepatan sentripetal ya. Jadi ini salah ya. Harusnya yang yang AB itu lebih besar ya, karena gayanya lebih besar. Harusnya ini lebih besar. Ya, itu nomor 15, ada diskusi, ada komentar. Sepertinya tidak ada ya, aman ya. Oke. Ya, itu mungkin soal yang bisa kita bahas. Lumayan udah dapat beberapa ya, dari mulai kinematika sampai gerak melingkar. Nanti lanjut insya Allah impuls momentum, usaha energi, ya, baru fluida, mekanika beres buat nanti ke berikutnya lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain, kalau ada ya, kalau nggak ada ya kita tidur. Buat besok lagi energinya. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Bu selfie udah geleng-geleng, udah ngantuk. Wah, pas saya full malah udah tidur duluan kayak. Oke, kalau tidak ada mungkin itu ya malam ini ya. Ibu sehat-sehat, semangat-semangat ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.